Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sisa Alfat dari kelompok 6 dan rekan saya. Nama saya Ninda Yulia Yahya dari jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nama saya Gafari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini kami akan membawakan materi yang bertemakan tentang Key Performance Indicator. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang beberapa konten yang akan kami bawakan. Yang pertama itu adalah konten tentang definisi dari Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua itu manfaat dan fungsi KPI yang akan saya bawakan. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis KPI atau Key Performance Indicator. Dan yang keempat itu cara membuat Key Performance Indicator yang akan dibawakan oleh teman saya, Ninda Yulia Yahya. Dan yang kelima yaitu cara interpretasi Key Performance Indicator, dan yang keenam itu cara penerapan Key Performance Indicator yang akan dibawakan. Dari pendapat para ahli ini, kita dapat menarik kesimpulan secara umum bahwa arti dari Key Performance Indicator adalah suatu parameter yang digunakan suatu perusahaan berdasarkan penilaian dan data yang kemudian difungsikan sebagai bahan perumusan strategi yang tepat untuk mencapai suatu sistem organisasi dengan tujuan mencapai kesuksesan pada organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Ya, selanjutnya yaitu slide tentang manfaat dan fungsi. Nah, di slide tentang manfaat dan fungsi ini terdapat beberapa poin yang harus dijabarkan tentang Key Performance Indicator. Nah, yang pertama itu adalah target menjadi lebih terukur. Nah, contoh target menjadi lebih terukur itu adalah, misalnya saya mempunyai sebuah PT yang bergerak di bidang pengelasan. Nah, saya harus mempunyai target yang terukur. Misalnya target yang terukur ini maksudnya adalah target agar barang yang saya produksi ini bisa terjual ke konsumen. Misalnya saya mempunyai baja galvanis 10 meter. Gimana caranya baja galvanis 10 meter ini seminggu ke depan sudah harus terjual atau memiliki daya jual. Entah dia dibikin pagar atau dia dibikin tralis. Gimana caranya? Nah, itu kita menggunakan Key Performance Indicator. Nah, jadi seminggu ke depan itu target perusahaan saya ini sudah terukur. Nah, yang kedua itu adalah sebagai indikator penting untuk menuju hasil yang diinginkan. Nah, sebagai indikator penting. Nah, Key Performance Indicator ini sebagai indikator penting. Kenapa? Karena Key Performance Indicator ini sebagai akar atau dasar dari berjalannya sebuah proses yang menghasilkan hasil. Nah, misalnya dalam PT saya ini apa sih indikator pentingnya itu adalah, misalnya indikator pentingnya itu adalah tukang lasnya atau weldernya, sehingga weldernya ini harus kerja tepat waktu atau harus bekerja dengan baik sehingga hasil yang diinginkan itu sesuai dengan keinginan perusahaan dan juga sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang ketiga itu menciptakan dasar analisis yang relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, melakukan sebuah produksi, maka kita harus menentukan dasar analitis yang tepat. Misalnya kita mempunyai sebuah baja PT saya mempunyai sebuah baja galvanis yang berukuran 10 meter, ya kan? Nah, tetapi dalam pengerjaannya biasanya baja galvanis 10 meter ini baru bisa dibentuk menjadi pagar itu dalam waktu 10 hari, tetapi konsumen meminta dalam waktu 7 hari. Nah, kita harus menentukan dengan tepat dasar analitis agar pengambilan keputusan yang kita tentukan itu tidak salah. Seperti itu case-nya. Baik buruknya harus dipikirkan. Nah, selanjutnya itu bagian selanjutnya itu adalah mengukur tingkat perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Nah, mengukur tingkat perubahan kinerja dari waktu ke waktu itu maksudnya adalah pada saat proses produksinya itu
pengerjaan itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Setiap pengerjaan itu pasti ada suatu kesalahan atau masalah. Nah, disinilah fungsinya kita, yaitu kita harus mengukur tingkat perubahan kinerja dari pekerja kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap penting. Misalnya dalam proses produksi pagar ini, hal yang penting itu apa sih? Misalnya kita harus menyesuaikan desain pagarnya ini sesuai dengan yang konsumen minta. Nah, itu yang harus kita fokuskan agar apa? Agar daya jual beli dari pagar yang kita hasilkan ini tidak tidak mengecewakan si konsumen, serta konsumen puas dan kita pun sebagai produsennya juga puas. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan strategis dan operasional. Selanjutnya itu adalah peningkatan strategis dan operasional. Di sini itu maksudnya adalah peningkatan kualitas yang strategis atau kuantitas yang strategis, baik sumber daya pekerjanya maupun hasil yang dihasilkannya itu harus meningkat. Serta daya operasional pengerjaannya juga itu harus meningkat dengan baik. Nah, di sini adalah fungsi dari Key Performance Indicator, di mana semua itu memperhitungkan perusahaan agar efisien dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari Key Performance Indicators atau yang sering disingkat dengan kata KPI. Pada dasarnya KPI dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah KPI finansial dan yang kedua adalah KPI non-finansial. Di mana KPI finansial sendiri merupakan indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya dilakukan pada bagian akunting maupun keuangan. Contohnya yaitu yang pertama adalah KPI laba kotor, di mana dengan parameter sisa uang setelah dikurangi harga pokok penjualan. Yang kedua adalah KPI laba bersih, yaitu dengan parameter sisa uang setelah dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya lain pasca dari produksi. Selanjutnya adalah KPI margin laba kotor, yaitu dengan parameter persentase antara laba kotor dengan pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya adalah KPI margin laba bersih, di mana dengan parameter yaitu persentase antara laba bersih dengan pendapatan yang diperoleh. Dan juga yang terakhir adalah current ratio. Current ratio sendiri berfungsi untuk mengukur keuangan neraca likuiditas dengan membagi current assets dengan current liabilities. Selanjutnya adalah KPI non-finansial. Nah, KPI non-finansial sendiri merupakan ukuran yang tidak berkaitan langsung dengan keuangan, melainkan menyangkut sistem kerja yang dilakukan dalam proses produksi. Contohnya yang pertama adalah manpower turnover, di mana yaitu mengukur mobilisasi atau pemberdayaan tenaga kerja yang terlibat. Nah, biasanya dilakukan oleh bagian HR. Selanjutnya adalah customer satisfaction, di mana yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap hasil produksi. Nah, biasanya dilakukan oleh bagian QA. Selanjutnya adalah market share, di mana yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap hasil produksi. Biasanya itu dilakukan oleh bagian dari marketing. Kemudian yang terakhir adalah repeat customer, yaitu mengukur tingkat kepuasan pelanggan hingga pada akhirnya pelanggan mau melakukan pembelian kembali. Nah, itu dilakukan oleh bagian dari sales. Selanjutnya adalah cara membuat Key Performance Indicator. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi kinerja yang ingin diukur. Nah, sebelum merancang KPI, kita perlu memahami proyek ataupun bisnis yang akan kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sehingga arah dan tujuan yang ingin dicapai lebih terlihat jelas. Nah, kita akan melihat hasil apa yang diinginkan serta mengapa hasil tersebut penting. Yang kedua adalah menetapkan tolak ukur kemajuan dari kinerja. Nah, tujuan dari KPI sendiri itu adalah untuk mengukur kinerja dan progres dari bisnis ataupun proyek. Nah, sehingga penting untuk KPI dipahami oleh semua anggota yang berkepentingan. Maka dari itu, target harus spesifik agar kinerja dapat diukur dengan objektif. Nah, kita juga perlu nih memikirkan apa yang akan menjadi tolak ukur dari rendah atau tingginya kemajuan dari kinerja. Selanjutnya yang ketiga adalah membandingkan kinerja saat ini dengan
target yang ditentukan. Nah, dengan cara yaitu melakukan review dari kinerja saat ini, memberikan titik awal untuk pengukuran dan memungkinkan keseluruhan target untuk dipecah menjadi tujuan yang lebih kecil. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu meninjau perubahan kinerja hingga saat ini. Nah, meninjau kinerja dari KPI sebelumnya akan memberikan kita dasar yang realistis untuk menentukan KPI berikutnya. Selanjutnya adalah merancang KPI itu sendiri. Setelah memastikan target, tolak ukur, dan sumber data yang sudah siap, maka proses selanjutnya adalah merancang KPI. Selanjutnya ada cara interpretasi KPI, Key Performance Indicator. Untuk mengimplementasikan KPI membutuhkan suatu proses sistem yang saling terkait, baik itu dari lingkungan organisasi seperti karyawan, manajer, pemegang saham, dan dari pihak-pihak luar seperti pelanggan dan supplier. Dalam mengimplementasikan KPI terdapat suatu metode untuk merencanakan suatu tujuan yang menggabungkan beberapa kriteria yang disebut SMART: spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Spesifik yaitu di mana tujuan atau hasil harusnya jelas dan spesifik. Tujuan atau hasil ini yang melebar sangat tidak diharapkan. Ketika tujuan atau hasil jelas dan spesifik, sangat mudah diketahui kapan tujuan atau hasil tersebut telah dicapai. Yang kedua ada measurable atau terukur. Tujuan atau hasil harus dapat diukur, baik itu secara kualitas ataupun kuantitas. Hal ini dapat ditempatkan dalam hubungannya dengan performa standar atau harapan dari suatu performa. Yang ketiga adalah achievable, itu dapat bisa dicapai, tetapi harus diformulasikan sebagai suatu tantangan dan dengan demikian akan menginspirasi organisasi untuk mencapai hasil atau tujuan. Yang keempat yaitu ada realistik, menciptakan suatu ide yang merupakan hasil atau tujuan harusnya tercapai, akan tetapi harus juga realistis dan berorientasi hasil. Yang kelima yaitu adalah time sensitive atau batas waktu. Setiap hasil atau tujuan memiliki batasan waktu kapan tujuan atau hasil tersebut dapat dicapai. Fakta bahwa tujuan atau hasil merupakan sesuatu yang membutuhkan batasan waktu akan membuat suatu kemudahan dalam mengukur suatu peningkatan suatu tujuan atau hasil berikutnya. Selanjutnya ada cara penerapan. Penerapan dari Key Performance Indicator atau KPI terdapat 4 kriteria dasar yang harus dipenuhi sebelum suatu organisasi dapat menyatakan bahwa mereka telah mengimplementasikan KPI ke dalam operasional. Kriteria tersebut adalah yang pertama adalah kolaborasi antara karyawan, tim, supplier, dan pelanggan. Yang kedua adalah desentralisasi dari level manajemen sampai level operasional. Yang ketiga adalah integrasi atau keterkaitan antara ukuran, laporan, dan tindakan. Yang keempat adalah hubungan KPI dan strategi. Selanjutnya ada contoh KPI. Di sini terdapat tabel dari contoh KPI di bidang produksi. Kita lihat sendiri dan tabel berisikan nomor, yaitu ada Key Performance Indicator atau KPI, ada bobot KPI, ya ini diisikan angka sebagai bobot KPI yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan prioritas. Jumlah total untuk semua indikator dalam satu bidang ini harus 100. Selanjutnya ada target, yaitu di mana ketentuan yang didasarkan pada kesepakatan yang bisa juga pada pencapaian tahun sebelumnya. Penulisannya bisa berupa persentase, angka, nominal, uang, dan sebagainya tergantung dari jenis KPI-nya. Yang selanjutnya ada realisasi di akhir tahun, yaitu diisikan hasil yang dicapai pada akhir tahun berjalan. Penulisannya bisa berupa persentase, angka, nominal, uang, dan sebagainya tergantung dari jenis KPI-nya. Selanjutnya ada skor, yaitu dimana diisikan sebagai hasil dari rumus kolom realisasi dibagi target dan dikalikan 100, atau kolom target dibagi realisasi dan dikalikan 100. Penggunaannya dilihat dari jenis penggunaan Key Performance Indicator. Yang selanjutnya ada tabel skor akhir yang diisikan adalah sebagai hasil dari rumusan skor dikalikan bobot KPI lalu dibagi 100. Yang pertama itu ada lama waktu mematikan mesinnya, di mana mempunyai bobot KPI sebesar 10 serta mempunyai target maksimal 60 menit per tahun, sedangkan mempunyai realisasi di akhir tahun yaitu maksimal 75 menit per tahun dengan mendapatkan skor 80 sehingga mendapatkan skor akhir tahun 8. Di sini kita bisa melihat bahwa lama waktu mematikan mesin ini melebihi target yang diinginkan, sehingga membuat skor akhir tahun ini menurun dibandingkan dengan bobot KPI yang terdapat pada tabel. Selanjutnya ada cacat produksi, ya di mana mempunyai bobot KPI sebesar 25, sedangkan target yang diinginkan yaitu maksimal 0,05%,
sedangkan realisasi di akhir tahun sebesar maksimal 0,08%. Sedangkan skor yang didapatkan yaitu 80 dan skor akhir tahun yaitu 20. Kita bisa lihat sendiri bahwa di sini target melebihi dari realisasi di akhir tahun, di mana target tersebut tidak sesuai dengan realisasi di akhir tahun sehingga mendapatkan skor akhir tahun 20 sehingga menurun dari bobot KPI yang ditentukan. Selanjutnya ada jumlah produksi yang sesuai dengan permintaan dan penjadwalan, di mana bobot KPI ini sebesar 25 sedangkan target yang tercapai ada 100%, sedangkan realisasi di akhir tahunnya itu 100% dan mendapatkan skor 100 sehingga mendapatkan skor akhir tahun. Pada nomor 3 ini kita bisa lihat bahwa target dan realisasi di akhir tahun itu sama. Sedangkan pada nomor 4 ada kapasitas produksi yaitu bobot KPI 25 sedangkan target yang dicapai yaitu 100 ton per jam, sedangkan mendapatkan realisasi di akhir tahun sebesar 80 ton per jam dan mendapatkan skor 80 dan mendapatkan skor akhir tahun 20. Selanjutnya ada biaya untuk kerja per shift yaitu di mana bobot KPI-nya 15 dengan target 10 juta per shift, sedangkan realisasi di akhir tahun yaitu 8 juta per shift dengan skor 80 dan mendapatkan skor akhir tahun 12. Kita bisa lihat sendiri bahwa jumlah bobot KPI dengan jumlah skor akhir tahun ini menurun, yang menghasilkan ada beberapa dari KPI tersebut tidak mencapai target atau melebihi target yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya